Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Bapak untuk mata pelajaran produktif di tingkat 10 ini. Sebelumnya Bapak akan perkenalkan diri. Nama Bapak adalah Irfan Firdaus. Kemudian Bapak di sini bertugas untuk mengajar mata pelajaran gambar teknik otomotif di tingkat 10 ya. Sedangkan kita ketahui bahwa mata pelajaran gambar teknik merupakan mata pelajaran dasar ataupun kompetisi dasar untuk jurusan teknik bisnis dan sepeda motor. Nah, dikatakan dasar berarti kalian harus memahami betul, karena ini penting sebagai landasan untuk syarat memenuhi atau mengikuti materi tingkat selanjutnya ya. Nah, untuk gambar teknik otomotif ini ada beberapa bab ataupun materi yang perlu kalian ketahui dan kuasai. Untuk pertemuan pertama ini yang harus kalian ketahui dan kuasai dan pahami pula yaitu tentang peralatan gambar teknik ataupun alat-alat yang digunakan untuk membuat sebuah gambar teknik yang sesuai dengan standar. Untuk lebih jelasnya kita lihat paparan. Inilah contoh sebuah gambar teknik yang memuat informasi tentang bentuk benda, kemudian nama benda atau komponen, lalu bahan benda dibuat, kemudian disitu juga ada informasi atau data tentang ukuran-ukuran bagian dari tiap benda. Kemudian ada informasi tentang bagaimana benda tersebut harus dibuat atau proses pemesinannya, dan di situ pula ada informasi berkaitan dengan jumlah benda yang harus dibuat. Nah, itu salah satu contoh gambar teknik yang sudah dibuat. Nah, kita ketahui bahwa fungsi gambar teknik yang tadi Bapak jelaskan, yang pertama sebagai bahasa teknik, yang kedua sebagai bahan informasi teknik, yang ketiga sebagai gagasan dan pengembangan. Aturan teknik ada standar-standar yang harus dipatuhi berdasarkan kesepakatan. Salah satunya standar JIS yang dibuat oleh negara Jepang. Kemudian standar NEN yang dibuat oleh negara Belanda, lalu standar DIN yang dibuat oleh negara Jerman, dan tentunya Indonesia juga membuat standar yaitu SII, Standar Internasional Indonesia. Dikarenakan banyaknya standar, perlu adanya penyatu atau penyeragaman standar. Salah satunya standar yang digunakan untuk gambar teknik yaitu standar ISO. Jadi beberapa negara sepakat menggunakan standar ISO supaya tidak terjadi kesalahan dalam komunikasi, terutama di bidang teknik. Standar ISO ini adalah International Standardization Organization. Jadi kita belajar gambar teknik berdasarkan standar ISO. Tujuan standar ISO ini adalah yang pertama, menyatukan pengertian antar bangsa dengan jalan membuat standar. Fungsi standar ISO itu pula juga untuk memudahkan perdagangan nasional maupun internasional. Yang kedua, memudahkan komunikasi teknik. Yang ketiga, bagi negara-negara berkembang memberi petunjuk-petunjuk praktis pada persoalan khusus dalam bidang teknik. Nah, kita masuk ke materi yang pertama berkaitan dengan alat-alat gambar teknik yang digunakan, tentunya sesuai standar ISO. Yang pertama, kertas gambar dan standar ukurannya. Yang kedua, peralatan yang dipakai adalah pensil, pena, dan rapido. Yang ketiga, jangka dan kelengkapannya. Yang keempat, mistar. Yang kelima, mal atau sablon. Yang keenam, penghapus atau pelindung penghapus.
Yang ketujuh, meja gambar. Nah, itu minimal 7. Ada beberapa yang harus dimiliki oleh seorang drafter dan memahami standarnya. Itu sekitar ada 7 alat gambar teknik. Yang pertama kita bahas tentang kertas. Kertas bahan yang bisa digunakan untuk gambar teknik itu bisa dari kertas pada larang, kertas yang permukaannya sedikit kasar, kertas manila itu yang permukaannya lebih halus. Kemudian ada kertas streaming, kertas roti, dan kertas kaki itu yang digunakan untuk media gambar teknik dengan menggunakan tinta permanen. Kemudian ada ukuran kertas yang distandarkan. Ukuran kertas yang distandarkan, ya. Yang pertama, patokan ukuran kertas yang pertama itu adalah ukuran A0. A0 ini memiliki panjang 1189 mm dan lebar 841 mm. Ya. Nah, dari mana ukuran panjang dan lebar ukuran A0 ini, ya? Kita ketahui bahwa luas A0 itu adalah 1 meter persegi, atau kalau dalam milimeter adalah 1 juta milimeter persegi. Nah, kita lihat misalkan ada sebuah bujur sangkar, ya, sisinya itu memiliki panjang X dan diagonalnya memiliki X akar 2. Nah, luasnya itu 1 juta milimeter, itulah ukuran A0. Kalau kita konversikan ke sebuah persegi panjang, maka ukuran A0 nya X sebagai lebar, ukuran lebar, dan X akar 2 sebagai panjang. Kita ketahui panjang kali lebar atau luas A0 itu 1 juta milimeter persegi. Panjangnya X akar 2 dan lebarnya adalah X. Nah, kalau dihitung maka akan diperoleh X nya itu adalah 840,89 atau 841 mm. Itu kalau dilihat adalah merupakan lebar A0, dan panjang A0 ini adalah X akar 2 yang tadi. Kalau dimasukkan X nya itu 841 dikali akar 2 yaitu 1189 mm. Nah, itu asal usul panjang dan lebar dari ukuran A0. Kalau kalian sudah mengetahui panjang dan lebar A0, maka kalian bisa menentukan panjang dan lebar ukuran untuk ukuran kertas yang lain, ya, yaitu misal ukuran A1 itu diperoleh dengan membagi panjang dari ukuran A0 dibagi 2. Kemudian seterusnya ukuran A2 diperoleh dengan membagi panjang dari A1. Kemudian ukuran A3 diperoleh dengan cara membagi 2 panjang A2. Kemudian ukuran kertas A4 diperoleh dengan cara membagi 2 panjang A3 dan selanjutnya. Nah, ini misalkan kertas ini berwarna biru, ya, panjang dan lebarnya. Ini contoh kertas biru ini ukuran A0. Kalau kita bagi panjangnya dari ukuran A0 dibagi 2 sama panjang, ya, maka akan diperoleh ukuran A1. Nah, kemudian kalau panjang A1 dibagi 2, ya, sama besar, maka akan diperoleh A2. Kemudian kalau A2 panjangnya dibagi 2, maka akan diperoleh ukuran kertas A3. Nah, kemudian ukuran kertas A3 panjangnya dibagi 2 sama besar, maka akan diperoleh ukuran A4. Nah, itulah, ya. Nah, ini hasilnya ukuran kertas dari A0 sampai A5, ya. Nah, kemudian itu dalam satuan milimeter.
Contoh ukuran A5 itu panjangnya 210 dan lebarnya 148. Kemudian ada keterangan ukuran garis tepi. Untuk kolom kiri itu untuk garis tepi bagian kiri. Nanti kalau kamu membuat garis tepi, jarak ke tepi kertas itu 20 mm untuk ukuran A0. Kemudian ada kolom C itu untuk garis tepi bagian atas, samping kanan, dan bagian bawah. Jaraknya 10 mm terhadap tepi gambar. Nah, itu ukuran kertas ya. Kemudian pensil. Ini pensil ada dua yang digunakan untuk gambar teknik. Yang pertama pensil serut, kemudian pensil mekanik. Nah, ukuran untuk pensil berdasarkan kualitas dan kekerasannya. Nah, untuk kekerasannya itu ada kode-kode ukuran, yaitu misalkan untuk yang keras itu 4H sampai 9H. Makin kecil angkanya, misalkan 4H itu yang paling keras. Kemudian ukuran sedang 3H sampai B. Kemudian yang lunak itu 2B sampai 7B. Makin besar angkanya itu makin lunak ya. Perbedaannya untuk yang keras nanti digunakan untuk membuat garis tipis, kemudian yang lunak itu untuk membuat garis yang tebal. Nah, ini ya. Cara penggunaan pensil. Nah, ini pada saat digoreskan pada kertas, pensil harus menyudut 80 derajat. Kemudian waktu ditarik menggeser membuat garis, misalkan itu pensil harus diputar. Kemudian kondisi mata pensil itu harus tajam. Nah, ini contoh arah pensil pada saat membuat garis ya. Alat yang selanjutnya yang digunakan tentunya adalah rautan untuk membantu menajamkan pensil. Kemudian penghapus ya yang digunakan, ini contoh penghapus untuk menghapus tinta ya. Kemudian ada pelindung penghapus ya. Pelindung hapus gunanya untuk menghapus bagian yang berdempetan, menghapus bagian yang salah yang berdempetan dengan bagian yang benar. Supaya bagian yang benar tidak terhapus, maka harus ditutupi dengan pelindung penghapus. Kemudian mistar. Nah, ini ada mistar, salah satunya yang harus wajib diperlukan adalah mistar segitiga 2 buah. Mistar segitiga 2 buah ini mempunyai sudut yang berbeda. Yang satu siku-siku yang menyudut 45 derajat dan 30 derajat ya. Kemudian 60 derajat. Nah, kemudian yang satu lagi yang siku-siku menyudut 45 derajat dan 45 derajat. Nah, kemudian mistar pendukungnya ini adalah sebuah busur dan garis atau mistar panjang. Nah, ini contoh penggunaan mistar beserta pensil ya. Kemudian jangka, ini satu set jangka ya. Jadi jangka ini terbagi ke dalam beberapa ukuran, yaitu jangka Orleon, jangka kecil, jangka sedang, dan jangka besar. Itu ada ukuran diameter yang bisa dibuat. Nah, ini contoh penggunaannya. Pemegangan jangka itu yang dipegang itu bagian kepalanya. Kemudian sablon dan mal. Sablon dan mal itu untuk memudahkan membuat gambar. Misalkan untuk membuat lingkaran bisa dengan jangka, itu lebih mudah bisa menggunakan sablon. Contoh ini mistar yang warna kuning atau mal yang warna kuning untuk membuat lingkaran dengan berbagai macam diameter. Yang biru untuk membuat elip dengan beberapa macam ukuran.
Nah, ini contoh mal atau sablon untuk membuat simbol-simbol ukuran. Kemudian ada juga mal atau sablon huruf, itu untuk memudahkan membuat huruf, keterangan-keterangan tulisan atau angka yang harus dibuat dimudahkan dengan menggunakan mal huruf. Kemudian ada mal kurva, ini untuk membuat garis-garis radius ataupun misalkan lingkaran ataupun bagian yang tidak beraturan yang tidak bisa digambar dengan menggunakan jangka. Lalu ada rapido. Rapido ini adalah alat tulis permanen setelah digunakan pensil, ya, digunakan rapido. Di dalam rapido ini ada ukuran-ukuran ketebalan. Contoh di gambar ini ada 0,6 mm, artinya ketebalan garis yang dibuat itu 0,6 mm. Nah, ini contoh cara penggunaan rapido. Yang pertama itu harus diisi dulu dengan tinta, kemudian ditutup dengan rapat-rapat, kemudian dikocok, baru bisa digunakan. Nah, ini selesai pemakaian, kepala dari rapido itu harus dibersihkan karena tinta akan mengering. Kalau bisa itu dicuci dengan air, ya. Kemudian mata jarum dari rapidonya itu harus dibersihkan dengan alkohol dan disimpan pada kain yang kering. Ada juga pen tarik atau trackpen, ini juga digunakan untuk membuat gambar yang permanen, ya. Ini contoh trackpen. Di contoh trackpen, waktu digariskan harus menyudut 60 derajat. Ini kemudian dalam kondisi tegak, dan ketinggian dari tinta yang dicelupkan itu sekitar 6-7 mm pada trackpen, ya. Nah, itu bisa diatur pada seluruh bagian atasnya itu, ya, untuk mengatur ketinggian dari tinta tersebut. Nah, yang selanjutnya alat gambar yang digunakan tentunya untuk memudahkan penggambaran yaitu meja gambar atau mesin gambar. Bentuknya ini, meja gambar ini posisinya bisa dinaik turunkan, posisinya bisa menyudut sesuai dengan ergonomis sikap badan kita. Kemudian di meja gambar ini dilengkapi dengan mistar siku, ya. Tentunya mistar siku ini bisa digeser ke kanan dan ke kiri dan bisa diputar. Nah, ini posisi kertas pada meja gambar. Nah, posisi kertas, posisinya harus diletakkan di sebelah sudut bawah atau sebelah kiri sudut bawah. Nah, ini contohnya. Posisinya harus begini. Kemudian harus dislot atau disolatif supaya kertasnya tidak bergeser. Ini contoh penggunaannya pada meja gambar, ya. Ini contoh pada meja gambar. Nah, ini pada saat menggunakan mistar segitiga dan meja gambar, kemudian kertas gambar, kemudian mistar tihuknya atau mistar lurusnya. Mistar tihuk atau mistar lurusnya itu digunakan sebagai landasan, kemudian mistar segitiganya bisa digeserkan ke kanan ke kiri untuk membuat sebuah garis ataupun gambar yang diperlukan. Nah, itulah berkaitan dengan peralatan gambar. Untuk bisa lebih memahaminya, kalian coba kerjakan latihan ini pada buku catatan, ya. Jawab, ya, dari paparan Bapak. Kalau misalkan kalian belum paham, bisa ditambah pada buku paket. Nah, demikianlah paparan yang disampaikan berkaitan dengan beberapa ataupun apa saja alat-alat yang digunakan untuk membuat sebuah gambar tentik sesuai standar. Kesimpulannya, kalian harus tahu berkaitan dengan gambar peralatan. Yang pertama, kalian harus tahu nama dari peralatan gambar yang digunakan. Yang kedua, kamu harus tahu pula jenis peralatan gambar yang digunakan.
Yang ketiga, kalian harus tahu juga standar-standar berkaitan dengan peralatan ataupun ukuran-ukuran atau jenis standar yang harus digunakan untuk membuat sebuah gambar teknik. Yang selanjutnya yang paling penting, kalian harus mampu membuat sebuah gambar teknik dengan menggunakan alat tersebut sesuai dengan prosedur standar yang digunakan atau yang dipakai, yang kita pakai itu adalah standar ISO ya. Nah, itulah untuk pertemuan kali ini. Untuk minggu depan kita bisa atau kalian bisa mempelajari bagaimana menggunakan peralatan gambar teknik itu sesuai dengan standar ya. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Kalian boleh menambah atau memperluas pengetahuan kalian tentang gambar teknik dengan mempelajari buku paket yang Bapak kirimkan. Untuk minggu depan kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan peralatan tersebut ya. Nanti Bapak akan memberikan video atau demonstrasinya ya. Penggunaan itu harus sesuai dengan prosedur supaya nanti mendapatkan gambar teknik yang standar pula ya. Baik, untuk kesempatan ini Bapak cukupkan sekian. Kita bertemu minggu depan. Wassalamualaikum.